Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Karahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas prediksi soal SNBT pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita bahas soal pertama. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kesalahan pemilihan kata berimbuhan yang tepat terdapat pada kalimat ke, ya. Nah, di sini dia nanya kesalahan pemilihan imbuhan. Berarti teman-teman, penggunaan imbuhan yang kurang tepat pada kata yang ada dalam kalimat tersebut. Jadi di sini biasanya kalau kamu ngecek kesalahan imbuhan, penggunaannya sudah tepat atau belum pada kata yang kamu berikan di dalam teks gitu ya, apakah dia cocok atau tidak gitu, atau bisa jadi menunjukkan katanya itu aktif ataupun pasif seperti itu. Biasanya sih lebih banyaknya dia di bagian predikatnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dia nanya kesalahan gitu ya, kata yang berimbuhan. Nah, di sini kita cek teman-teman gitu. Kalau misalkan di kalimat 1, riwayat titik-titik fosil oleh karakter fosil di seluruh dunia sudah dilakukan sejak abad 19 Masehi gitu. Nah, ini penggunaan pemilihan imbuhan dilakukan di sini sudah tepat. Kenapa? Karena bentuknya pasif gitu ya. Nah, udah dilakukan dan itu berarti udah lalu gitu. Dan di sini penggunaan kata imbuhannya itu diawali oleh di yang menunjukkan itu pasif dan udah sesuai dengan konteks kalimatnya seperti itu. Kemudian di kalimat berikutnya, sekitar tahun 1800-an sangat sulit untuk menyelamatkan fosil tulang yang rapuh dari masa Pleistocene bagi kolektor fosil dan pekerja museum. Nah, ini juga sudah sesuai gitu ya. Pemilihan kata berimbuhan di sini kata menyelamatkan gitu ya sudah cocok dengan konteks kalimatnya gitu ya, sudah sesuai dengan maknanya dan sesuai dengan kalimat yang ada gitu. Kemudian kesulitan tersebut di kalimat ketiga, kesulitan tersebut menyebabkan adanya kecenderungan hanya dikumpulkan tulang dan gigi yang relatif kuat. Nah, jadi di kalimat ketiga ini terjadi kesalahan pemilihan kata imbuhan gitu. Kenapa? Karena di sini menggunakan awalan di gitu ya untuk imbuhannya gitu ya, di dan kan. Nah, ini kan menunjukkan dia bentuk kalimatnya pasif gitu. Nah, sedangkan di sini yang memiliki imbuhan itu awalannya me gitu ya. Nah, bukan di. Nah, seharusnya di sini bukan kata dikumpulkan, tetapi mengumpulkan. Kenapa? Biar dia setara dengan imbuhan yang sebelumnya seperti itu. Nah, ini jadinya salah. Kenapa? Karena seharusnya ini bukan dikumpulkan, tapi yang lebih tepatnya itu adalah mengumpulkan agar katanya setara dengan imbuhan menyebabkan gitu ya. Seharusnya bukan dikumpulkan tapi mengumpulkan. Jadi dia imbuhannya di awalnya udah sama-sama me seperti itu. Kita udah ketemu nih gitu ya kesalahannya, jawaban yang tepat berarti kalau kita cross check gitu ya dari optionnya adalah yang C, kalimat ketiga. Next kita masuk lagi, di sini ada soalnya kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi kalimat pertama adalah gitu ya. Nah, imbuhan balik lagi Kak, kamu cari kata yang berawalan sama berakhiran gitu ya. Nah, kata dasarnya, kemudian penggunaannya apakah sudah tepat atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman cek gitu ya di kalimat pertama, di sini ada rumpang gitu ya. Jadi kamu disuruh untuk ngisi titik-titik yang ini. Disebutkan riwayat bla 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 fosil oleh kolektor fosil di seluruh dunia sudah dilakukan sejak abad 19 Masehi gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada kata korektor. Nah, ini adalah kata kuncinya gitu ya.
biar kita tahu apa yang harus kita isi pada teks yang rumpang gitu ya. Di sini kan ada yang rumpang nih. Nah, kata kuncinya adalah korektor. Teman-teman ingat, korektor itu nanti berkaitan atau identik dengan mengumpulkan barang-barang langka gitu ya. Nah, jadi identik dengan pengumpulan gitu ya. Nah, atau koleksi barang-barang langka seperti itu. Di sini kan kita di teksnya disebutkan kan fosil di seluruh dunia sudah dilakukan sejak abad 19 Masehi gitu. Nah, barang-barang langkanya berupa fosil gitu ya. Nah, berarti kata yang tepat di rumpang ini adalah pengumpulan gitu. Kenapa? Karena ada kata kuncinya korektor yang menunjukkan atau yang identik dengan pengumpulan atau koleksi barang langka seperti itu. Makanya jawabannya itu adalah pengumpulan, teman-teman. Nah, untuk option yang A menemukan kurang tepat. Kenapa? Karena balik lagi kata kunci yang ada itu adalah korektor untuk membantu kita biar lebih mudah mengisi kata rumpang yang ada gitu ya. Kata mencari, menggali, dan koreksian juga kurang tepat, makanya jawabannya adalah opsi yang D, pengumpulan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Frasa yang tepat untuk mengisi titik pada kalimat keempat adalah jadi perlu teman-teman ketahui gitu ya. Nah, frasa itu terdiri dari dua kata atau lebih, tetapi dia tidak memiliki predikat. Kalau misalkan dia nggak punya predikat, nah itu terdiri dari dua kata atau lebih, berarti dia disebut dengan frasa. Nah, tapi kalau berdasarkan konteks ini kamu cari juga nih ya yang cocok, yang berhubungan gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di kalimat ketiga, titik-titik yang rapuh umumnya ditinggalkan akibat ketidaktahuan tentang penanganan teman, sementara teman fosil yang kuat umumnya hanya diangkut dengan menggunakan wadah ala kadarnya secara manual tanpa pelindung khusus gitu ya. Tadi ngobrolin tentang apa gitu ya. Nah, baba yang rapuh. Berarti karena tadi kita ngomongin tentang fosil gitu ya. Nah, dan di sini yang ditanya adalah frasa, berarti yang tepat itu adalah fosil tulang seperti itu. Makanya option A, B, C, dan D adalah jawaban yang salah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kata penghubung yang tepat untuk mengisi titik pada kalimat kelima adalah. Nah, jadi di sini ada seiring dengan perkembangan metode konservasi, penyelamatan ini ya, dan konservasi di lapangan menjadi lebih beragam dan maju. Nah, berarti teman-teman kalau kita mau ngisi kata di sini yang cocok itu adalah kata maka. Kenapa? Karena ini menunjukkan akibat gitu ya. Nah, katanya seiring kalau misalkan perkembangan metode konservasi itu berjalan gitu ya, nah menyebabkan penyelamatan temuan dan konservasi di lapangan itu menjadi lebih beragam dan maju. Makanya kata yang kita gunakan adalah kata maka. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C. Nah, itu dia pembahasan soal hari ini. Nah, teman-teman di sini kakak punya soal terakhir yang ditanya di sini juga adalah kata berimbuhan gitu ya. Silakan teman-teman jawab dulu. Nah, hasil jawabannya silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan soal prediksi SNBT 2024 pemahaman bacaan dan nulis. Sekian dari kakak, semoga ngebantu. Sampai jumpa.